Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa wal huda was sadad. Para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan untuk menjaga nikmat ini, tentunya kita perlu untuk selalu semangat belajar ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, memperdalam, memperkuat, memperkokoh keilmuan kita agar tidak mudah tergoyahkan dengan syubhat dan syahwat. Dan salah satu hadis yang merupakan ummul ahadits atau sunnah, induk dari sunnah, kata para ulama adalah hadis Jibril alaihissalam, yang mana banyak dari ulama kita yang mengkhususkan mensyarah hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Dan alhamdulillah kita telah selesai membahas dari awal tentang hadis ini, yaitu bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, laki-laki manusia biasa. Kemudian datang kepada Nabi SAW, mendekatkan kedua lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang keimanan. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Para sahabat heran. Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi, mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Kemudian bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Dan jika tidak mampu melakukan hal tersebut, maka yakinlah Allah selalu melihat. Ini adalah tingkatan derajat dalam agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama. Tidak semua muslim itu mukmin, apalagi muhsin, tapi semua mukmin pasti muslim dan tidak mesti muhsin. Dan semua muhsin ya pasti mukmin dan muslim. Dan tentunya kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin.
Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kita ketahui bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini semua. Dan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan pasti diakhiri dengan hari kiamat, yaitu ketika sangkakala ditiupkan dan kemudian semuanya akan mati. Kemudian ketika ditiupkan lagi maka bangkitlah seluruh manusia untuk dihisab, untuk dibagikan catatan amalannya, untuk ditimbang amalannya, dan mereka harus melewati sirat yang diletakkan di atas jahanam untuk sampai kepada surga. Maka perkara-perkara ini harus kita yakini, harus kita imani dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan iman kepada hari akhir termasuk darinya adalah semua kejadian yang terjadi sepeninggal manusia. Jadi termasuk iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada semua kejadian-kejadian setelah manusia meninggal, yaitu diantaranya fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jika seorang mampu menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, maka akan diluaskan kuburannya, akan dibukakan pintu dari surga, dan dia akan merasakan hawa surga, bau surga, dan sebagian kenikmatan surga. Akan diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, dan dia akan tidur dengan sangat tenang di kuburannya sampai hari kebangkitan. Sebaliknya orang yang munafik dan kafir tidak mampu menjawab, mereka mengatakan ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna kadza fa aqul. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku mendengar orang mengatakan demikian, maka aku katakan demikian. Maka malaikat tersebut memukul orang tadi, orang munafik tadi, kemudian menyempitkan kuburannya sampai terhimpit tulang-tulangnya, sampai terjepit tulang-tulangnya, dan akan dibukakan pintu menuju neraka sehingga tercium panasnya dan hawa panas neraka, wal iyadzubillah. Dan dalil-dalil tentang hal ini tentu sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan kepada Firaun dan pengikutnya di pagi hari dan di sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab, dan nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk memasukkan Firaun dan pengikutnya ke azab yang pedih. Maka tentunya ini menunjukkan adanya azab kubur. Juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewat di dua kuburan, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya keduanya sedang diazab. Tentu ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sungguhnya dua orang ini diazab bukan karena suatu perkara yang berat untuk ditinggalkan. Adapun salah satunya karena tidak bersuci dari buang air kecil, dan yang lainnya adalah selalu mengadu domba di antara manusia. Jadi dua dosa ini, dosa besar ini adalah penyebab seorang diazab di dalam kuburannya. Maka kita harus meyakini bahwasanya ada kehidupan alam barzakh, ada kenikmatan di alam barzakh, dan ada azab di alam barzakh yang dirasakan oleh ruh dan jasad. Dua-duanya merasakan azab tersebut. Adapun kaitan ruh dengan jasad, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Akhbirni 'anis sa'ah."
beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Siapapun yang bertanya dan ditanya tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya. Baik yang ditanya maupun yang bertanya. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat yang lainnya, malaikat Israfil, malaikat Mikail, semuanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Juga seluruh nabi, nabi yang termulia Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak punya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Karena kiamat mempunyai tanda-tanda. Tanda-tanda yang dekat atau tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang pertengahan, dan tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil maka sudah hampir semuanya terlihat dan muncul. Ya, di antaranya diutusnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, bu'istu was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan jarak aku antara hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, apakah panjangnya atau ya jarak samping kanan sampingnya ya. Menunjukkan bahwasanya ya diutusnya Nabi SAW adalah tanda-tanda kiamat. Wafatnya Nabi SAW tanda-tanda kiamat. Yang berperangnya dua kelompok besar dari kaum muslimin adalah tanda-tanda kiamat. Munculnya api di Hijaz, ya di Madinah, ya, api yang sangat besar yang sudah muncul juga tanda-tanda kiamat. Munculnya al-kasiyat, al-ariyat, ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang juga sudah banyak sekali. Juga diangkatnya ilmu, ya, baik diwafatkannya para ulama, tersebarnya kebodohan, tersebarnya tulisan, kemudian juga dekatnya jarak, banyaknya pasar. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat. Dimegahkannya masjid, dihiasinya masjid tapi kosong dari jamaah. Ini juga merupakan tanda-tanda kiamat. Banyaknya pembunuhan, banyaknya gempa. Ya, jadi hampir ya kalau kita baca kitab Asyratus Sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, maka kita dapati hampir semua tanda-tanda kecil sudah muncul. Dan juga masih ada tanda-tanda yang masih terus berjalan seperti diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Banyaknya gempa bumi, tersebarnya tulisan, ya. Kemudian dekatnya pasar-pasar, kemudian terasa pendeknya waktu, ya. Sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Baru saja kita merasa bahwasanya ya kemarin hari Rabu, sekarang sudah Rabu lagi, dan seterusnya. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang masih terus berjalan. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul, yaitu turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari sebelah barat, ya, kemudian pembenaman di timur dan barat di Jazirah Arab, ya. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul. Tapi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya, wa antaral hufat al-urat al-alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang dahulu miskin, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, miskin, ri'a asyah, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa falabistu maliya." Kemudian orang itu pun pergi dan beberapa saat berlalu. Tsumma qala li, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi Umar pun tidak tahu dan siapa yang hadir di situ tidak tahu ya kalau itu malaikat Jibril, karena malaikat apabila berubah bentuk maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali para nabi atau malaikat itu yang mengabarkan tentang ya tentang bahwasanya dia adalah malaikat, ya seperti ketika datang kepada Nabi Ibrahim segera ya, eh, ingin memuliakan tamunya, menghidangkan makanan, tapi kemudian malaikat ke Nabi Ibrahim ya heran karena ternyata mereka tidak makan dan mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau malaikat berubah bentuk menjelma ya maka ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi atau malaikat itu sendiri yang menyampaikan bahwasanya dia adalah malaikat dengan tentunya tanda-tanda yang luar biasa yang ditampakkan oleh malaikat tersebut. Maka ya ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat bisa menjelma ya seperti ketika datang kepada Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam ya datang dalam bentuk laki-laki yang sempurna dan Maryam tidak mengetahui tadinya kecuali setelah malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya dalam hadis ini mencakup hampir semua permasalahan agama ya, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan juga tentang tanda-tanda kiamat, maka seyogianya dan sepantasnya bagi kaum muslimin untuk bersemangat mempelajari, memahami hadis ini dengan baik, mengulang-ulangi, karena ya banyak dari kaum muslimin yang jahil ya tentang rukun iman, tentang iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada Rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, sehingga mereka mudah untuk termakan syubhat, tersesatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama ini, yang menebarkan syubhatnya yang mana mereka sangat banyak sekali di zaman kita ini. Juga wajib mereka mempelajari tentang rukun Islam, makna syahadatain, konsekuensi dari dua kalimat syahadat, tentang perkara sholat, wajib-wajib sholat, ya pembatal-pembatal sholat, ya juga berkaitan dengan ibadah puasa, zakat, haji, yang mana banyak dari kaum muslimin yang mereka berangkat haji tapi tidak memahami dengan benar manasik haji, sehingga bisa jadi ya dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna atau sangat kurang disebabkan ya mereka tidak bisa mengetahui manasik haji yang benar, padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mengetahuinya kecuali Allah, meskipun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun dia adalah penyampai wahyu kepada para nabi, atau dia adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah, dia pun tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Maka ya tidak benar orang-orang yang mengatakan memprediksi hari kiamat akan terjadi ya pada tahun sekian ya atau berapa tahun lagi, berapa ratus tahun lagi, atau umur dunia ini tinggal sekian dan sekian. Ini adalah semua perkataan ya tanpa ilmu yang tidak boleh kita benarkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghaits. Dan hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Dan juga tidak ada yang mampu menahan hujan jika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Dan ya sangat disayangkan sekali di negeri kita ini masih banyak orang yang percaya dengan pawang hujan ya. Mempercayai bahwasanya ada dukun yang mampu untuk mengundang hujan atau menahan hujan jika akan turun. Ini adalah suatu penyimpangan kesesatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunazzilul ghaits, hanya Allah yang menurunkan hujan. Jika Allah berkehendak mengumpulkan awan kemudian menurunkan hujan, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Dan jika Allah tidak berkehendak untuk menurunkan hujan, maka dengan cara apapun
manusia tidak mampu untuk menurunkan hujan. Maka ya tentunya jangan sampai ada di antara kita yang percaya dengan perkara-perkara seperti ini, ya, mengundang pawang hujan untuk mengatur hujan, hujannya turun di sana, di sini, ya, menghalangi hujan turun atau menurunkan hujan. Ya, ini semua adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk satupun yang bisa menurunkan hujan atau menahan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hujan turun di suatu tempat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, ya. Sejak ketika rahim itu sudah jadi, ya. Bahkan sebelum jadi Allah mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Kalaupun saat ini ada yang mengatakan bahwasanya ya dengan teknologi yang canggih seorang bisa lihat apa yang ada dalam rahim, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu pun setelah beberapa bulan, ya, setelah rahim itu atau janin itu jadi. Allah Subhanahu wa taala dari sebelum jadi pun Allah sudah mengetahui. Dan yang diketahui oleh teknologi saat ini hanya jenis kelaminnya. Itu pun ya sering terjadi kesalahan, kekeliruan. Ketika dia mengatakan laki-laki, ternyata perempuan. Ketika menyatakan perempuan, ternyata laki-laki. Dan juga dia tidak mengetahui kapan ya ajalnya janin tersebut. Apakah dia bahagia atau sengsara, ya, rezekinya. Bahkan malaikat pun tidak tahu kecuali setelah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya apabila ya janin tersebut telah berumur 4 bulan, diutuslah malaikat yang menuliskan ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau sengsara, dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, adzakarun an unsa, apakah laki-laki atau perempuan? Asyaqiyun an sa'id, apakah dia bahagia atau sengsara? Baru kemudian malaikat mengetahui ya yang diperintahkan untuk menulis. Sebelumnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan kita yang ditakdirkan tidak mengetahui takdir kita semua. Tidak ada yang mengetahui takdir ya sebagaimana yang pernah kita terangkan kecuali jika sudah terjadi atau dikabarkan oleh Nabi SAW akan terjadi demikian dan demikian, baru kita mengetahui. Tapi selain dua cara ini, yaitu kabar dari Nabi atau terjadi, maka tidak ada yang mengetahui takdir seseorang. Ya, makanya di sini Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Tidak ada yang mengetahui secara pasti besok, ya. Itu hanya rencana. Kita besok ingin kajian, kita besok ingin kuliah, kita besok ingin masuk kantor, kita ingin demikian dan demikian. Tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya dia benar-benar bisa memastikan bisa melakukannya karena ya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui di negeri mana dia akan dimatikan, diwafatkan. Sehingga banyak dari orang yang karena ditakdirkan meninggal di suatu tempat, maka Allah berikan dia hajat untuk mendatangi tempat tersebut, dan dia pun meninggal di tempat itu. Maka ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang hari kiamat, tentang turunnya hujan, hanya Allah yang mengetahui. Juga tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, juga tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok, dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Juga dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mafatihul ghaibi khamsah. Kunci ilmu gaib itu ada 5. Kemudian membaca ayat tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah, sungguhnya Allah punya ilmu tentang hari kiamat, wa yunazzilul ghaits, hanya Allah yang menurunkan hujan, ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita percaya kepada pawang hujan. Tidak ada kemampuan sedikit pun darinya untuk menolak hujan atau menurunkan hujan atau mengarahkan hujan ke tempat lain. Itu hanya omong kosong, ya, kedustaan. Dan kalau dia yakin bahwasanya dia mampu menurunkan atau menahan hujan, maka ini adalah kekufuran. Waliyadzubillah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui ya apa yang ada di rahim, ya, semuanya Allah ketahui secara detail. Tidak ada yang mengetahui wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi esok, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui di negeri mana ia akan wafat, ya. Yang penting kita persiapkan kapan saja kita harus
mempersiapkan. Makanya ya setiap hari kita harus berbekal agar ketika Allah memanggil kita, kita sudah siap dengan amalan-amalan kita. Allah Ta'ala juga berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati atau yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Wahai Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadinya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sungguhnya ilmu tentang hari kiamat di sisi Tuhanku. Tidak ada yang mengetahui. Malaikat Jibril pun tidak mengetahui. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali dia. Tidak diterangkan, ya, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Taqulat fis samawati wal ard. Ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya manusia ketika sedang berjual beli, sedang melakukan aktivitasnya, ya tiba-tiba terjadi kiamat. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau bersemangat untuk mengetahui tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan sungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya milik Allah. Tidak Allah beritahukan kepada siapapun juga. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan memang tidak penting kita mengetahui kapan kiamat, ya. Karena bisa jadi memang masih panjang waktunya, apalagi kita hidup di zaman ini. Yang lebih penting adalah apa yang kita persiapkan. Karena kiamat itu ada dua, kiamat setiap manusia dan kiamat kubro, kiamat terbesar yang hari itu runtuh langit, ya, gunung-gunung meletus dan semua bertebaran seperti ya kapas yang ditiup. Jadi ya tidak perlu kita mengetahui. Yang perlu kita persiapkan adalah kematian untuk kematian kita, karena kiamat setiap manusia adalah kematian. Jadi barang siapa yang mati berarti kiamatnya sudah tegak, sudah terjadi, dan inilah yang lebih penting untuk kita persiapkan untuknya. Ya, meskipun tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat, tapi Nabi SAW membocorkan bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Tapi Nabi tidak mengabarkan ya Jumat keberapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya. Sehingga yang dibocorkan oleh Nabi SAW hanyalah tentang harinya. Yaitu hari Jumat. Tidak akan terjadi Jumat di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya. Tapi Jumat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataukah Jumat ya bulan berapa, tahun berapa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syams, tala'at alaihi syams yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat dikeluarkan dan diusir dari surga. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dalam hadis lain riwayat Abu Daud, Nasa'i, ya, dengan lafaz khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat telah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi uhbit, dan pada hari Jumat juga diturunkan ke bumi. Ya. Jadi Nabi Adam, bapak para manusia semuanya, diciptakan oleh Allah pada hari Jumat dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Wa fihi tiba alaih. Juga hari Jumat diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Wa fihi mata. Juga Nabi Adam meninggalnya di hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'a, dan pada hari Jumat tegak hari kiamat. Wa ma min dabbatin illa huwa hiya musikhatun yaumil Jumat. Tidak ada binatang satupun kecuali dia takutnya dan mempersiapkan pendengarannya pada hari Jumat. Min hini tusbihu hatta tatlu asy-syams. Mulai dari pagi subuh sampai terbit matahari. Syafaqan minas sa'ah. Ya, karena takut terjadi kiamat, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia, mereka
Ya, tidak seperti binatang-binatang yang lain, makhluk-makhluk lain yang ketakutan pada hari Jumat. Ya, dari mulai subuh sampai terbit matahari menunjukkan bahwasanya ya tidak terjadi di malam hari atau di sore hari, tapi kiamat itu terjadi di pagi hari. Ya, dan ini juga hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu terjadi di hari Jumat dan terjadi di awal hari, ya, di pagi hari sebelum terbitnya matahari, karena di sini disebutkan min hini tusbih hatta tatlu asy-syams, ya. Jadi semua hewan-hewan, semua makhluk hidup ketakutan sampai ya mulai dari subuh sampai terbit matahari di hari Jumat. Kemudian juga as-sa'ah dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dimaksudkan adalah ditiupnya sangkakala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali ya di zaman manusia yang terburuk. Ya, karena dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti ya orang-orang akan berzina ya di tengah jalan. Tidak ada yang mengingkarinya, yang terbaik hari itu hanya orang yang mengatakan kenapa tidak di pinggir jalan. Juga disebutkan bahwasanya tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Al-Quran juga diangkat. Di akhir zaman manusia tidak mengetahui apa itu Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa. Ka'bah juga ya hilang dari muka bumi, sehingga yang mencapai hari kiamat hanyalah orang-orang terburuk. Apalagi memang dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya menjelang hari kiamat akan ada angin yang bertiup. Ya, tidak ada seorang yang punya iman meskipun sedikit sekali kecuali akan meninggal karena menghirup angin tersebut. Ya. Jadi hari kiamat itu hanya terjadi ya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar sangat buruk di atas muka bumi ini. Dan semua yang meninggal dunia maka telah tegak hari kiamatnya dan pindah ke dunia tempat beramal menuju akhirat tempat pembalasan. Jadi orang yang meninggal dunia sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat. Tidak ada lagi kesempatannya untuk menambah kecuali yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga, ya, sadaqatin jariyah, atau ilmun yantafa'u bihi, atau amalin atau auladin shalihin yad'u lahu. Yaitu jika dia punya sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, membangun ya apa namanya menggali sumur atau mewakafkan mushaf, ya selama itu digunakan maka pahalanya terus mengalir. Atau ilmu yuntafa'u, atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang terus diajarkan, diamalkan, maka dia pun akan terus mengalir pahalanya juga, atau anak soleh yang mendoakan. Ya, ini semua akan tetap menambah pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan doa-doa dari kaum muslimin yang lain juga bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Juga haji dan umroh itu bermanfaat jika seorang dihajikan atau diumrohkan meskipun dia sudah meninggal. Juga kalau disebutkan as-sa'ah dalam bahasa Arab bisa dimaksudkan juga adalah kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika nanti hari kiamat, yaitu hari kebangkitan maksudnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke azab yang sangat pedih. Orang-orang kafir juga ya diceritakan dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir mengatakan tidak akan datang hari kiamat, hari kebangkitan maksudnya. Ya. Jadi as-sa'atnya kebangkitan. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Katakanlah ya, demi Allah, demi Tuhanku, sungguh kebangkitan itu akan datang kepada kalian. Karena orang-orang kafir mereka sebagian ya banyak dari mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir ya menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah ya tentu demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan dahulu di dunia, wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ya ini semua pemirsa sekalian menunjukkan tentang
ya hari kiamat yang mana kita wajib beriman tentang hari kiamat dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril ini, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Jadi tidak ada makhluk satupun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Kecuali tadi kita sebutkan hanya harinya saja. Harinya juga di pagi hari, di hari Jumat. Adapun kapan, bulan apa, minggu keberapa, tahun keberapa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, ya, malaikat Jibril saja yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad, Nabi terbaik, tidak diberitahukan kapan terjadi hari kiamat. Ibn Rajab ya dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam mengatakan yakni anna ilmal khalqi ilmal khalqi kullihim fi waqti sa'ati sawa. Ilmu seluruh makhluk itu tentang hari kiamat sama. Maksudnya apa? Semua tidak tahu ya. Wa hadha isyaratun ila anna Allah ista'thara ta'ala bi ilmiha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah merahasiakan tentang hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sering ditanya tentang hari kiamat. Jadi ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan Nabi hanya menjawab dengan sebagian tanda-tandanya. Ya, kenapa? Karena atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan penanya tersebut kepada perkara yang lebih penting daripada pertanyaan kapan hari kiamat. Ya, di antara contoh Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat oleh seorang Arab Badui dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Jika amanah sudah dilalaikan, disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Dan ya, tanda dekatnya hari kiamat jika amanah itu dilalaikan, ditinggalkan, ya, atau dipilih orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, ya, orang-orang yang tidak datang tepat waktu, ya, jam kerja yang tidak memenuhi janjinya, ya, orang-orang yang khianat, mereka lah yang banyak memegang posisi-posisi penting. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat dan dekatnya kebinasaan manusia. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, Nabi hanya mengatakan jika amanah telah dilalaikan, disia-siakan, ditinggalkan, tidak dilaksanakan dengan baik, maka tunggulah hari kiamat. Jadi ini merupakan tanda-tanda kiamat, yaitu dilalaikannya amanah. Adapun contoh yang lain, ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan hari kiamat oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik berkata, anna rajulan, ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Respon Nabi SAW mengatakan, mada adat telah, wa ma adat telah. Lalu apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat? Ini yang lebih penting daripada sekedar mengetahui terjadinya hari kiamat. Apa yang telah kita persiapkan? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita siapkan untuk hari kiamat, hari kematian, hari kebangkitan, hari perhitungan. Hari ditimbangnya amalan kita. Kata orang tersebut, la syai', ya, tidak terlalu banyak, illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Ini, ya, salah satu hadis yang membuat para sahabat sangat gembira, sangat senang setelah nikmat Islam. Karena, ya, sahabat Anas mengatakan, wa ana uhibbu Allah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa illam a'mal mithla a'malihim. Aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Dan aku berharap, atau kita berharap, dikumpulkan bersamanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Meskipun kita adalah orang-orang yang lemah ibadahnya, lemah ya qiyamul lailnya, lemah puasanya, lemah qiraatul Qur'annya, lemah sedekahnya, ya minimal kita berusaha untuk mencintai mereka, mencintai orang-orang soleh. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan bagian dari mereka. Ini adalah bentuk rendah hati, ketawaduan beliau rahimahullah yang tentunya kita tidak meragukan kesolehan beliau, ya. Karena kata beliau, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, arju an anala bihim syafa'ah." Karena aku berharap aku mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Kata beliau selanjutnya, dan aku benci orang yang suka bermaksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, meskipun kami sama suka bermaksiat. Ya. Tentunya ya beliau mengucapkan ini karena ketawaduannya. Adapun kita maka memang hakikatnya demikian. Ya, kita tidak mengaku sebagai orang soleh meskipun kita berusaha menjadi orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, berdoa agar jadikan orang soleh. Allahumma aslahtas salihin fa aslihna hatta nakuna salihin. Ya Allah, Engkaulah yang memperbaiki orang-orang soleh, maka perbaikilah kami agar kami menjadi orang-orang soleh. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya abu kubidzambi. Setiap hari kita membaca Sayyidul Istighfar, ya Allah, aku mengakui nikmatmu yang banyak kepada aku dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka kalau kita tidak mampu untuk berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam ibadah mereka, maka jangan sampai kalah dalam berlomba-lomba dalam beristighfar, ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah ya dosa itu dengan kebaikan yang menghapuskannya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Kita selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang banyak kita lakukan. Dan kita mencintai orang-orang soleh, berusaha untuk menjadi seperti mereka. Fatashabbahu illam takun mithlahum, kata penyair, ya, contohilah orang-orang soleh meskipun kalian tidak seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falah. Sungguhnya berusaha mencontoh orang-orang soleh itu adalah kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan. Ya. Dan kita terus berdoa semoga kita dinaikkan derajatnya menjadi orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, ketika ditanya tentang tanda kiamat dan beliau mengatakan tidak mengetahui, dan ketika ditanya tentang berikutnya, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Tadi kita sudah terangkan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu ada yang menjelang dekat hari kiamat, ada yang jauh, ya. Tadi contohnya ya diutusnya Nabi, meninggalnya Nabi SAW, berperangnya dua kelompok kaum muslimin, ya, yang sangat besar. Kemudian apa di antaranya juga adalah api yang muncul, ya, tersebarnya kebodohan, tersebarnya tulisan, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar-pasar, ya. Bahkan pasar itu ya di HP kita masing-masing. Juga taqarrubuz zaman, dekatnya waktu, ya, yang sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, dan seterusnya. Ini semua ya sudah muncul. Dan juga wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian tersebarnya kebodohan dan banyaknya gempa bumi. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan terus muncul. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul, yaitu diantaranya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, dan jika sudah terbit dari sebelah barat maka tidak diterima lagi taubat orang yang bertaubat. Munculnya Dajjal, yaitu keturunan Nabi Adam yang matanya hanya satu yang sempurna, yang bagus, kemudian dia mengaku Tuhan, di jidatnya ada tulisan kaf, fa, dan ro, yaitu kafir, dan dia mengaku sebagai Tuhan, dia menurunkan hujan, menyuruh langit untuk hujan maka hujan, dan menghidupkan orang mati. Ini semua tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, fitnah yang sangat besar. Makanya setiap rakaat salat kita berlindung diri dari fitnah Masih Dajjal, ya, setelah tasyahud
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung diri setiap ya tasyahud ya sebelum salam, kita berlindung diri dari fitnah dajjal, karena tidak ada nabi kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal ya, karena dia mempunyai fitnah yang luar biasa. Meskipun ya jelas sekali tanda kekufurannya, bagaimana mungkin mengaku Tuhan padahal matanya hanya satu, kemudian di jidatnya ada tulisan kafara, tapi ya banyak pengikutnya. Dan di zaman ini pun ya kita sudah ya, kalau ada yang bertanya bagaimana orang mengikuti Dajjal padahal jelas-jelas ya tidak tampak ciri-ciri Tuhan di Dajjal, ya saat ini kita dapati banyak orang yang mengaku mengatur malaikat berbicara dengan Tuhan, ya kemudian dengan apa namanya kegilaan-kegilaan lainnya, tapi ternyata kita dapati banyak pengikutnya. Ya. Maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ditetapkan di atas keimanan, ketakwaan, dan tidak menjadi pengikutnya Dajjal atau orang-orang yang mirip Dajjal, yaitu para pendusta-pendusta yang mereka ya menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Juga munculnya Ya'juj Ma'juj ini juga adalah keturunan Nabi Adam yang mereka saat ini ya tersembunyi atau ditutupi oleh dua gunung yang ditutupi dengan besi oleh Raja Dzulqarnain. Tapi jika sudah tiba waktunya maka mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat besar yang tidak mampu dilawan oleh manusia, ya kelompok manusia manapun, sehingga ketika mereka melewati sungai Tiberias, mereka meminum dari sungai tersebut sampai kering, dan tidak ada yang bisa menghadapinya sampai Nabi Isa pun ya kabur ke gunung ya ketika turun untuk lari dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam ya karena Nabi Isa belum meninggal, dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan akan turun dan mengamalkan syariat Muhammad SAW, tidak membenarkan dia akan menghancurkan salib, tidak menerima lagi jizyah, dan juga akan membinasakan dan membunuh babi-babi. Dia akan turun dari langit di Damaskus di Syria nanti pada akhir zaman. Dan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat, dan yang terakhir adalah api yang mengumpul ke manusia ke padang mahsyar. Dan sebelum muncul ala tanda-tanda besar ini akan muncul juga tanda yang disebutkan dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha. Wanita melahirkan tuannya sendiri. Yang ditafsirkan banyaknya nanti penaklukan negeri-negeri kafir sehingga banyak wanita-wanita yang diperbudak. Ya. Dan wanita-wanita yang diperbudak tadi digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak yang merdeka, sehingga disebut bahwasanya seorang wanita melahirkan tuannya sendiri ya, karena dia digauli oleh tuannya yang merdeka sehingga anaknya adalah anak yang merdeka. Inilah penafsiran sebagian ulama antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Sebagian ulama yang lain mentafsirkan bahwasanya kondisi akan berubah sehingga sangat banyak terjadi kedurhakaan dari anak-anak, mereka memperlakukan orang tuanya seperti budak. Ya, ini juga pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, diantaranya Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ciri berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya yatatawalun fil bunyan. Engkau melihat orang yang dahulu tidak pakai sendal, telanjang, miskin, penggembala kambing, mereka sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, maksudnya orang-orang fakir yang dahulu hanya mengembala kambing, bahkan tidak punya baju yang cukup untuk mereka gunakan, mereka sudah pindah ke kota-kota dan membangun ya bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Dan ini semua sudah muncul dan sudah terlihat dengan sangat banyak. Kemudian ya setelahnya beberapa hari kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada perawi hadis ini, sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kata Umar, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah dialah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi sudah mengabarkan para sahabat bahwasanya yang datang adalah Jibril
Akan tapi sahabat Umar ketika itu sudah pergi, makanya ya di sini disebutkan falabithtu maliya, yaitu berlalu beberapa hari, ya sebagian riwayat mengatakan setelah 3 hari. Kenapa? Karena ya sahabat Umar tidak ada ketika Nabi sudah memberitahukan dan beliau langsung pergi. Ya, baru kemudian setelah ketemu lagi dengan Nabi SAW, baru Nabi bertanya kepada sahabat Umar, tahukah engkau siapa yang datang? Maka sahabat Umar mengatakan, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi di sini juga ada pelajaran penting yang perlu kita ambil, yaitu Nabi sering menggunakan metode bertanya kepada para sahabatnya. Ya, di antaranya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna madil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflis fina man la dinar wala dirham. Orang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Apa kata Nabi SAW? Al-muflis min ummati. Adapun muflis yang sebenarnya dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia datang juga membawa kezaliman. Dia pernah memukul ini, mengambil harta ini, ya, memakan harta ini, maka kebaikannya akan diserahkan kepada orang tersebut, dan apabila tidak tersisa lagi kebaikannya, maka keburukan orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya sehingga dia bangkrut pada kiamat. Inilah orang yang bangkrut sebenarnya. Juga Nabi terkadang bertanya, ya, di antaranya kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kau apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Ya, kata sahabat Mu'ad, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka ya di zaman ketika Nabi SAW hidup, kita jawab demikian. Adapun kalau di zaman ini kita ditanya tentang sesuatu ilmu agama atau apapun yang tidak kita ketahui, maka kita katakan la adri, aku tidak mengetahui. Atau kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ini lebih cocok untuk kita pakai kapanpun dan dimanapun. Kalau kita tidak mengetahui satu, kita katakan Allahu a'lam atau la adri, tidak tahu, atau Allah yang lebih mengetahui. Adapun kalau kita mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, ya ini tidak cocok untuk semua pertanyaan yang tidak kita ketahui. Karena ada perkara-perkara yang Nabi juga tidak mengetahui, di antaranya tentang hari kiamat. Ya. Hari kiamat Allah tidak, Rasul tidak mengetahui. Juga dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW dan Nabi memanggil mereka. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Dikatakan kepada Nabi, ya, la tadri ma innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib, ya. Tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya setelahnya, meskipun sebagian dikabarkan kepada Nabi bahwasanya sebagian umatnya ada yang kembali kepada kesyirikan, akan terjadi ini, terjadi itu, tapi secara detail semuanya tidak ditahui oleh Nabi. Bahkan ketika ya kalung istrinya, perhiasan istrinya jatuh, Nabi tidak mengetahui di mana kalung tersebut. Juga ketika istrinya Aisyah dituduh berzina, beliau ragu dan bertanya kemana-mana, tidak mengetahui tentang kepastian berita tersebut kecuali setelah turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi inilah ya faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini, dan tentunya kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh mencukupkan ya mempelajari ya hal seperti ini hanya sekali saja, tapi terus kita mengulang-ulang mengkaji tentang rukun iman, rukun Islam, tentang iman kepada hari akhir, tentang takdir baik, takdir buruk, dan segala hal yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kita harus selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, karena Nabi SAW mengajarkan kita doa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka kita pun ya berusaha untuk selalu menambah ilmu kita, baik dengan menghadiri kajian offline, online, bertanya kepada para ustadz, dan juga membaca kitab-kitab yang bermanfaat yang direkomendasikan oleh para asatidz kita. Barakallahu fikum. Para pemirsa dan muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, telah selesai kita membahas hadis Jibril alaihissalam yang
Tentunya kenapa disebut hadis Jibril? Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia biasa dan mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ini semua tentunya mengharuskan kita untuk terus mengulang-ulang ya apa yang telah kita pelajari. Dan dahulu ya, atau sejak dahulu para ulama kita, mereka begitu habis satu kitab, mereka membuka kitab, ya, ulama yang lain membuka kitab yang sama. Ya. Jadi jangan heran ketika ada selesai pembahasan Arba'in Nawawi, kemudian ada setelah yang buka Arba'in Nawawi, baru selesai kitab Tauhid, kemudian yang lain memulai lagi, karena semuanya ilmu itu bisa kuat ketika sering diulang. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika ditanya, bagaimana ilmu itu bisa kuat di dalam dirinya, beliau mengatakan bikathratil murajaah, dengan banyak mengulang-ulang ya. Jadi kita harus selalu terus mengulang-ulang ya pembahasan rukun iman, rukun Islam, tentang takdir, tentang hari kiamat dan segala yang penting untuk kita ketahui tentang fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih muamalah, fikih rumah tangga ya, agar benar-benar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan tentunya dialah orang yang paling bahagia, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum dan jazakumullah khair kepada semuanya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.